Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam 2 episode sebelumnya, kita sudah berbicara tentang puasa dan pantang. Kita sudah merenungkan tentang doa dan pendalaman firman sebagai bagian dari pertobatan. Maka dalam episode ke-141 ini, kita hendak merenungkan bagian ketiga kewajiban hari tobat, yakni menjalankan karya kesalehan dan amal kasih. Sekali lagi, karya-karya pelayanan ini merupakan bentuk pertobatan yang tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga berpengaruh bagi kehidupan orang lain. Menghantar refleksi ini, mari kita membaca kitab Nabi Yesaya bab 58 ayat 1 sampai 10. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka sudah mendekat menghadap Allah, tanyanya, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga?" Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara, orang-orang Israel memiliki kebanggaan tersendiri sebagai bangsa terpilih. Kepada mereka Tuhan memberikan pedoman hidup yang dihimpun dalam kitab-kitab Taurat. Namun dari waktu ke waktu bangsa ini tidak menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Hukum-hukum Tuhan yang dimaksudkan untuk membantu orang Israel agar hidup benar dan selalu dalam relasi berkelanjutan dengan Tuhan, seringkali hanya dilihat sebatas aturan yang menata kehidupan sosial semata-mata. Akibatnya, perintah iman seperti kewajiban melakukan puasa sering dinilai berdasarkan praktek kasat mata. Mereka mentaati hukum puasa sesuai ketentuan Musa
tetapi gagal melangkah ke dalam esensi hukum itu, yakni belas kasih Tuhan. Disinilah peranan nabi-nabi menjadi penting. Nubuat Tuhan yang disampaikan kepada orang Israel dengan pengantaran Nabi Yesaya menjadi contoh bahwa perlulah digelorakan kembali kesadaran akan makna terdalam sebuah kewajiban iman. Ketaatan pada aturan hendaknya bersumber pada kerinduan untuk memperjuangkan kebaikan, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang yang tak berdaya menolong dirinya sendiri. Beginilah firman Tuhan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Apa yang digariskan oleh Nabi Yesaya di atas yang menjadi perhatian Yesus. Orang beriman yang benar haruslah memperjuangkan pembebasan bagi orang tertindas, memberi makan orang yang lapar, tumpangan bagi yang tak punya rumah, pakaian bagi yang telanjang. Perbuatan baik ini yang menjadi standar penghakiman di akhir zaman. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian kata Yesus. Perilaku terhadap orang-orang yang membutuhkan adalah perilaku terhadap Yesus. Saudara, Tuhan menghendaki agar segala berkat dan rahmat yang diterima darinya menjadi daya iman untuk bisa melakukan yang benar bagi Tuhan. Hari-hari tobat kita perlu diisi dengan karya amal kasih sebagai bentuk pertobatan. Karya pelayanan itu bisa berarti menolong orang-orang yang membutuhkan. Dengan berpuasa dan berpantang, kita menyisihkan sedikit dari milik untuk membantu orang yang berkekurangan. Selain itu, kita bisa juga menyisihkan waktu untuk mengunjungi orang sakit, orang terpenjara, orang-orang jompo dan anak-anak yatim piatu, orang-orang terlantar, dan sebagainya. Kita menyisihkan egoisme kita dengan cara berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan itu, kita memberi rasa aman kepada orang-orang di sekitar kita, turut serta memelihara kesehatan masyarakat, dan secara tidak langsung menekan biaya-biaya perawatan kesehatan yang dapat saja kita keluarkan sebagai buah dari kelalaian kita. Kita menyisihkan rasa kasihan diri dengan memberi perhatian kepada orang-orang yang tertekan karena kehilangan pekerjaan, yang berduka karena kematian saudaranya, yang disisihkan dari pergaulan sosial karena kesalahan-kesalahan masa lalu. Dengan itu kita menolong sesama menumbuhkan kembali rasa nyaman karena diterima dan dihargai. Anda dapat menderetkan banyak bentuk pelayanan yang menjadi indikasi pertobatan dalam masa prapaskah ini. Saya percaya, jika setiap orang beriman mau memperhatikan kehendak Tuhan, menerapkan kewajiban iman sesuai ketentuan hukum gereja, memberi perhatian bagi orang-orang yang membutuhkan, kita telah berpartisipasi di dalam karya besar umat beriman, yakni mewartakan Injil dalam kata dan perbuatan, dan membangun kerajaan Allah di dunia, memberi terang dan harapan bagi banyak orang yang kehilangan arah hidupnya. Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kasih Engkau menolong orang yang lapar, menyembuhkan orang yang sakit,
membebaskan orang yang kerasukan roh jahat, memberi penghiburan kepada orang yang berduka, menerima dan bersahabat dengan orang-orang yang terbuang. Teguhkanlah kami dalam ulah tobat ini, agar kami pun mempunyai semangat serupa melayani sesama yang membutuhkan, karena di dalam diri mereka kami melayani Engkau. Amin.